Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, apakah tepat bila mana pemohon membawa seluruh persoalan sehubungan dengan perselihan pemilu, baik yang berupa administrasi pemilu, pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, seluruhnya kepada Mahkamah Konstitusi, yang kita tahu terbatas kewenangannya untuk mengadili perselisihan yang terkait dengan jumlah suara hasil pemilu. Lebih-lagi, jangka waktu ditentukan oleh undang-undang untuk memutus suatu perkara perselisihan pemilu adalah hanya 16 hari. Asal dasar itu, hemat kami, permohonan akuo justru merupakan kemunduran dan suatu bentuk ketidakbijakan oleh pemohon yang berpotensi melanggar norma konstitusi dan peraturan perundangan yang berlaku, sekaligus mengabaikan adanya pengaturan penyelesaian perselisihan pemilu sebagai ditentukan oleh undang-undang pemilu. Kalau semuanya perkara diajukan kepada pemilu, pertanyaan berikutnya adalah, apakah pemohon yang merasa telah terjadi berbagai kecurangan dan pelanggaran telah membawa permasalahan yang dihadapi pemohon sehubungan dengan kecurangan dan pelanggaran dalam proses pemilu kepada badan-badan peradilan sesuai kewenangannya terus di atas? Bila mana sudah, barang tentu badan-badan atau lembaga-lembaga itu telah atau sedang berproses atau bahkan telah memutuskan sesuatu kepada pihak yang terlibat dalam sengketa dimaksud, termasuk juga kepada pemohon. Bila mana ternyata pemohon justru tidak membawa permasalahan dimaksud kepada badan-badan peradilan, maka artinya pemohon sendiri telah mengabaikan hak-hak hukumnya dalam masing-masing persoalan dimaksud. Atas hal tersebut adalah tidak tepat bila mana kemudian pemohon membawa seluruh persoalan yang berkaitan dengan kecurangan, pelanggaran dalam proses pemilu yang menjadi kewenangan dari badan-badan lain kepada Mahkamah Konstitusi ini, yang kewenangannya terbatas pada hasil pemilu, yang mempengaruhi keterpilihan presiden dan wakil presiden guna diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi hanya dalam waktu 14 hari. Padahal jauh sebelum hari ini, peraturan perundang-undangan telah memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memprosesnya melalui badan-badan, lembaga-lembaga dimaksud di atas. Terkhusus bagi Mahkamah Konstitusi, undang-undang menentukan jangka waktu 14 hari kerja karena memang yang diadili itu terbatas pada jumlah suara hasil pemilihan umum yang ditetapkan oleh termohon, yaitu KPU, dan jumlah suara yang dianggap benar oleh pemohon. Adanya keketatan sehubungan jangka waktu ini tidak lain dan tidak bukan untuk memastikan agar agenda ketatanegaraan berupa pengisian jabatan-jabatan di Republik ini berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Bila mana rangkaian pemilu ini tidak berkesudahan, misalnya dengan permintaan diskualifikasi, pemilihan ulang, sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan lain yang mengarah kepada krisis ketatanegaraan di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kemudian daripada itu, apabila kemudian pemohon mendalilkan bahwa mekanisme hukum yang berlaku dalam hal penyelesaian tiap tahapan tersebut memakan waktu berbelit atau bahkan bisa melampaui tahapan-tahapan selanjutnya dalam pemilu itu sendiri, seyogianya dan sepatutnya hal ini dipermasalahkan dan dipersoalkan pemohon dalam forum yang terpisah. Misalnya mengajukan judicial review baik kepada tingkat Mahkamah Agung atau ke MK. Bukan dalam tahap perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dalam konteks ini diajukan dan digabungkan secara keseluruhan oleh pemohon sendiri. Hukum memberikan keleluasaan dan koridor yang sangat luas kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali ke pemohon, untuk mempersoalkan bila mana dianggap ada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hal penyelesaian persoalan mengenai pemilu yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya atau diperkirakan akan merugikan hak pemohon di kemudian hari. Bahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ini telah berlaku dan diundangkan sejak tahun 2017. Lebih-lebih ketentuan ini telah digunakan, sekali lagi telah digunakan sebagai basis hukum penyelenggaraan pemilu tahun 2019.
Artinya, pemohon telah cukup memahami kondisi dan aturan serta kaidah yang termaktub dalam undang-undang tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.